Hai, halo. Rekan-rekan yang memiliki penyakit yang disebut dengan wasir, itu sering sekali mengalami kesulitan di dalam memilih obat-obat wasir ya. Karena kan obat wasir itu banyak pilihan ya, bukan cuma satu dua tapi banyak pilihan. Nah, kali ini dokter berbicara tentang bagaimana sih kita memilih obat ambeien jika kita muncul keluhan. Nah, keluhan ambeien itu kan biasanya berupa nyeri atau buang air besar berdarah. Nah, ambeien sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada yang grade 1 sampai grade 4. Nah, pembagian ini gunanya untuk apa? Pembagian ini untuk apakah ambeien itu masih bisa maksimal jika diobati dengan obat-obat yang biasa ataukah harus menjalani operasi. Nah, kalau dia berada di grade 3-4 maka disarankan untuk menjalani operasi ya. Di sini ambeiennya itu dibedakan berdasarkan grade. Kalau grade 1 disebut dengan ambeien dalam atau belum adalah benjolan yang kita raba dari luar. Tapi kalau grade 2 benjolannya sudah nampak, terutama selesai buang air besar. Kemudian kalau grade 3 dan grade 4 itu benjolannya nampak keluar tapi belum bisa masuk sendiri. Artinya dia hanya bisa dibantu dengan tangan. Itu kalau dia di grade 3 dan tidak bisa dimasukkan lagi walaupun dengan tekanan yang maksimal. Karena apa? Karena ambeien di dalam anusnya itu begitu besar. Nah, biasanya dokter menyarankan rekan-rekan yang ambeiennya sudah kelas 3 dan kelas 4 itu untuk menjalani operasi. Nah, kali ini kita tidak bicara yang grade 3 dan grade 4, kita bicara yang grade 1, grade 2 ya. Jadi ambeien itu kan berupa pelebaran pembuluh darah. Tapi di pembuluh darah yang melebar itu juga ada sarafnya sehingga keluhannya biasanya karena buang air besar terjadi penekanan pada daerah varisesnya atau ambeien yang ada di daerah anus itu bisa mengalami pecah sehingga keluarlah darah. Nah, biasanya darah itu keluar setelah BAB. Jadi BAB-nya dulu keluar baru darahnya keluar. Dan biasanya juga diikuti nyeri walaupun ada sebagian pasien keluhannya tidak ada keluhan BAB berdarah, cuma keluhannya biasanya nyeri di daerah anus. Nah, untuk menterapinya ini biasanya pertama obat-obat simptomatik lah yang kita berikan. Orang yang nyeri kita berikan obat penghilang nyeri, kemudian yang mengalami pendarahan biasanya dikasih obat-obat untuk menghentikan pendarahan. Sedangkan obat ambeien itu ada dalam bentuk tablet, kaplet, ada dalam bentuk sup ya yang dimasukkan lewat anus, ada juga dalam bentuk salep. Beberapa obat ambeien itu misalnya fenosmil. Nah, fenosmil ini kan mengandung bahan aktif hidrosmin yang membantu meredakan gejala gangguan pembuluh darah vena. Salah satunya adalah wasir dan varises. Penggunaan fenosmil ini membantu wasir juga dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti misalnya sakit kepala, mual, nyeri lambung pada kondisi tertentu. Nah, kalau memang gejalanya muncul sebaiknya kita tidak menggunakan obat ini, mengganti obat yang lain. Kemudian ardium, obat ini umum juga sih terdapat pada apotek dan banyak dipakai oleh orang-orang untuk meredakan gejala ambeien karena kandungan obatnya yang disebut dengan diosmin dan hesperidin dianggap mampu meredakan peradangan pada daerah wasirnya. Nah, umumnya sih dokter memberikan banyak obat ardium karena dianggap dengan cara apa kerja ardium menstabilkan tekanan darah yang disebabkan karena cairan yang berlebihan. Ambeien juga banyak dipakai oleh kita yang menderita ambeien karena mengandung ekstrak daun ungu yang dianggap bisa meredakan peradangan dan memperbaiki konstipasi yang terjadi. Ada juga obat Cina yang namanya Yunan Bayao.
Tapi kita tidak membahas tentang obat Cina ini. Kemudian ada juga obat yang dalam bentuk salep, misalnya salep Paktuoin. Nah, Paktuoin ini mengandung obat yang disebut Kikokoin HCl, merupakan anestesi lokal yang ampuh untuk meredakan nyeri, inflamasi, dan pendarahan wasir. Ada juga dalam bentuk Venosmil gel. Nah, ini juga dalam bentuk salep ya. Nah, kalau bentuk salep biasanya kita gunakan untuk ambeien-ambeien yang di grade 3, grade 4. Karena ambeien ini kan nampak di luar daripada anus dan kita bisa mengolesnya pada ambeien tersebut. Begitu juga dengan grade 2, kadang-kadang ambeiennya juga nampak di luar. Walaupun kita berikan pada bagian luar, tapi ambeien itu akan bekerja sampai di bagian dalam daripada ambeien. Ambeien ini biasanya kalau di luar sudah besar, maka bagian dalamnya juga jauh lebih besar. Ada juga dalam bentuk sup ya. Artinya sup ini bentuknya seperti peluru, tapi orang mengira obat buang air besar. Padahal obat ini adalah untuk meredakan peradangan pada ambeien. Kita biasanya menaruh dalam lemari es dulu ya, kita taruh di freezer sehingga bagiannya mengeras, bentuknya seperti kayak lilin. Kemudian kita masukkan ke dalam anus kita sehingga ambeien yang terjadi bisa mengalami reda, peradangannya, nyerinya juga mengalami pereda. Nah, ini namanya bentuk suppositoria ya. Jadi misalnya merek dagang yang misalnya Buraginol ya. Nah, Buraginol ini ada yang Buraginol biasa, ada juga yang Buraginol mengandung antibiotik. Nah, jangan lupa rekan-rekan ya, yang mengalami BAB dengan keluhan berdarah itu harus memberikan antibiotik. Karena apa? Karena luka di daerah anus itu kan cukup daerah yang kurang steril. Karena banyak bakteri di situ, sehingga di samping kita memberikan obat-obat kayak ambeien yang tadi, pilihannya diserahkan kepada si pasien, juga memberikan antibiotik, kemudian memberikan pereda nyeri, dan untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Demikian rekan-rekan, bye.